Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film kungfu terbaru yang mengisahkan seorang pemuda culun yatim piatu yang hidup di pegunungan sejak kecil. Dia diremehkan dan dikucilkan semua orang. Ternyata memiliki kekuatan besar yang tersembunyi yang mampu meruntuhkan kekuatan sekte tak tertandingi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali pada masa kekuasaan Sekte Qinghua. Terjadi pertempuran dahsyat antara Sekte Qinghua dan Sekte Huami, di mana seluruh pendekar tingkat tinggi turun bertempur dengan kekuatan terbesarnya. Sekte Qinghua mengeluarkan dua pedang pusaka yang bernama Wangsu dan Xi untuk melawan Sekte Huami. Namun tiba-tiba penguasa pedang Wangsu yang bernama Suyu mencabut pedangnya, hingga penguasa pedang Xi yang bernama Xuan Xiao terluka parah, yang akhirnya Sekte Qinghua mengalami kehancuran, dan pedang Wangsu hingga kini tidak diketahui keberadaannya. 人蛊惑，战局旷日持柱，瞬间崩塌。与人剑气反噬，华派元气大掌门太清战死，弟子云田清携素玉败落不明。 Singkat cerita, 19 tahun kemudian di tempat terpencil puncak Qingluan, kita diperlihatkan dengan seorang bocah culun yang bernama Tian Yu sedang bermimpi tentang masa kecilnya, di mana dia sedang bermain dengan siluman penjaganya. Namun tak berselang lama, sang ayah yang bernama Tian Qing muncul.我说过很多次，不准踏出青鸾峰，世界只有青鸾峰。为什么？看好他。爹， Sang ayah marah kepada putranya dan selalu berpesan untuk tidak pernah meninggalkan puncak Qingluan. Meski Tian Yun beberapa kali bertanya alasannya, namun sang ayah tak pernah memberitahunya. Dan tak lama Tian Yu bangun dari tidurnya. 你竟然打着我的好梦！ Di luar puncak Qingluan, terlihat seorang gadis bernama Lingsa sedang memanjat mencari gerbang puncak Qingluan. Dia diutus oleh seseorang untuk memasuki Qingluan mencari pedang pusaka Wangsu. Dan tiba-tiba dia melihat seekor burung besar menabrak memasuki tebing. Lingsa pun dengan segera menghampiri yang diduga gerbang untuk memasuki puncak Qingluan. Saat Tian Yu sedang bermain mengejar temannya, tiba-tiba muncul Lingsa dari semak-semak yang berhasil memasuki Qingluan. Tian Yu terkejut melihat orang asing di hadapannya, namun dia menyangka Lingsa adalah temannya yang sedang menyamar. 你是人？你是山顶野人吧？上来，您稍微让开一下。大猪腰。变出来的样子还挺好看，叠着幻身术还真是厉害。 Malam harinya, saat Tian Yu mendatangi altar mendiang ayahnya yang sudah tiada, tiba-tiba mendengar suara gemuruh di atas langit. Pertanda ada seseorang yang memasuki gua Shenqi, tempat di mana kedua orang tuanya dimakamkan. Tian pun dengan segera mendatanginya. Setelah memasukinya, ternyata orang tersebut adalah Lingsa, yang masih dianggap temannya yang sedang menyamar. 野人，你就是一个没有礼貌又无知的野人。 你个死猪呀！你才是长得跟死猴子一样的野人呢！ 废话！怎么发光了？你弄的法术？ Tian Yu terus mencarinya hingga memasuki suatu tempat, dan tiba-tiba Lingsa muncul dari atas. Dia marah karena dipanggil siluman babi. Lingsa pun menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang gadis manusia biasa, yang sontak saja membuat Tian Yu terkejut karena sejak lahir belum pernah bertemu dengan manusia. Dan tiba-tiba muncul temannya mengikat mereka. 他是不是你说的那个死猪妖啊？ 有杀气！ 把你们都吃了！猪妖，这个绳子，真好看。
setelah ikatan mereka terlepas tiba-tiba mendengar teriakan temannya yang kesakitan. Namun saat akan menolongnya, tiba-tiba seseorang berilmu tinggi muncul. Pendekar tersebut tiba-tiba tunduk dan memanggilnya Tuan Muda setelah melihat pedang yang dipegang Tian Yu, yang ternyata pedang pusaka Wangsu yang selama ini menghilang dan dicari oleh seluruh dunia persilatan. Pendekar tersebut ternyata penjaga Gua Senki yang ditugaskan oleh mendiang ayahnya, dan saat Lingsa mencabut mantra penjaga akhirnya gerbang Senki terbuka. Tian Yu sangat terkejut karena pertama kali dalam hidupnya melihat makam kedua orang tuanya, dan pertama kali melihat wajah ibunya karena sang ibu meninggal saat melahirkan Tian Yu. 想哭也是可以的，我不看。没什么好哭的。 Saat tangan Lingsa bersentuhan dengan peti es, terjadi reaksi yang mengejutkan, hingga pedang Wangsu yang tadinya usang berkarat berubah menjadi berkilau. Namun saat Lingsa memegang pedangnya, tiba-tiba北柯大人怀疑那把剑现世。我刀都要塌了，他这是怎么了？为什么放不下来啊？ Kekuatan pedang Wangsu memancing munculnya para siluman sekte Huaming yang bernama Pengxi dan Wenyao, dan pedang pusaka Sihi juga ikut bereaksi mengeluarkan kekuatannya, yang membuat seluruh murid Qinghua terkejut. Dan tak lama, ketua sekte yang bernama Suyao muncul menuju keberadaan pedang Sihi yang tersimpan di tempat terlarang bersama penguasanya Xuan Xiao yang dikurung oleh segel es.必是望舒现世，须何有如此反应？是你来了吗？素玉，你终于来看我了。你终于醒了。是我，素瑶。 Tian Yu dan Lingsa akhirnya berhasil keluar dari guncangan hebat Gua Senki. Dia marah kepada Lingsa karena penyebab hancurnya gua tersebut. Namun tak lama Tian Yu baik kembali setelah Lingsa memberikan giok peninggalan ibunya yang sempat dia ambil saat gua berguncang. 代替你爹娘陪着你，证明危险拿出来给你做纪念的。第一个对我这么好的人，你是我爹走了之后，一定会报答你的。 Di tempat lain, seorang pendekar tingkat tinggi yang bernama Chonggu mengutus muridnya untuk segera pergi ke puncak Qingluan untuk merebut pedang Wangsu. Dia memberikan sebuah kotak untuk menyimpan pedangnya, karena tak ada seorang pun yang mampu menyentuh pedang Wangsu kecuali Tian Yu. Siapapun yang menyentuhnya akan terkena hawa dingin yang mematikan. 你携此带人去空山去抵挡望舒寒气，不容有失。 Suyao dari dulu sangat menyukai Xuan Xiao, namun tak pernah diresponnya, hingga dia menciptakan sebuah makhluk bayangan yang sangat mirip dengan Xuan Xiao untuk menjadi budaknya, yang diberi nama Xuan Xing. Dia diutus untuk segera mendapatkan pedang Wangsu sebelum yang lain mendapatkannya. 他为什么还是不懂我？ Lingsa masih berada di puncak Qingluan bersama Tian Yu hingga malam hari. Dia belum pergi karena belum berhasil mengambil pedangnya menunggu waktu yang tepat. Dan keesokan harinya saat Tian Yu terbangun dia melihat pedangnya sudah tak ada, yang ternyata sudah diambil oleh Lingsa. Dan tiba-tiba dua pendekar utusan Chonggu muncul akan merebut pedangnya. 你们是谁啊？交出望舒剑。山里，大家我还没说过。天地自然，荡气成存。
Tian Yu berhasil mengalahkan mereka, namun temannya terluka parah demi melindungi anaknya. Dia meminta maaf karena tak bisa lagi menemani Tian Yu sebagai amanat dari tuannya. Yang pada saat itu Tian Qing meminta untuk selalu menemani putranya, tak boleh keluar dari puncak Qingluan. Karena Tian Yu memiliki kekuatan besar yang tersembunyi agar tidak dimanfaatkan oleh orang jahat. 这结界能够护你们周全。我是一个凡人，终究有一死的。还好那小子，别让他跑出青鸾峰。有件事拜托你，何不让他出去啊？我担心他下山被有心人利用了，体内拥有世间至强之力，人和他非常人。你一定要记住。大叔呀！ Hari pun sudah berganti lagi. Tian Yu yang bangun tidur dikejutkan dengan papan mendiang ayahnya yang sudah tak ada. Lagi-lagi Lingsa mengambilnya. Namun saat Tian Yu keluar mencarinya, dengan kebetulan Lingsa muncul seperti ketakutan dikejar sesuatu. Dan tiba-tiba dua pendekar utusan Chonggu muncul kembali. Mereka berhasil mendapatkan pedangnya, namun tak disangka dia tak mampu memegang pedang Wangsu. Dan saat akan menyerang kembali, tiba-tiba muncul seorang pendekar berkekuatan tinggi yang bernama Ji Ying dari Sekte Qinghua. Setelah berhasil melarikan diri, Lingsa mengajak Tian Yu untuk turun gunung. Namun Tian Yu bingung dan berat meninggalkan puncak Qingluan. Namun Lingsa menjelaskan jika masih berada di puncak Qingluan maka akan lebih banyak lagi para pendekar berdatangan untuk mendapatkan pedangnya. Akhirnya Tian Yu pun setuju untuk turun gunung akan mencari tahu kebenaran tentang pedang Wangsu dan tentang orang tuanya. 这把剑为什么叫望舒？为什么非要抢我爹的剑？我去找他们问清楚。哎呀，所以你就跟我一起下山。我下山被坏人利用，那我就完蛋了。这青鸾峰就没有人保护了。在这里根本保护不了青鸾峰，还有一把剑在青鸾峰，就会不断有坏人来。最终的目的还是要走出青鸾峰的。等我出去弄清楚了真相。走了。 Tak berselang lama, mereka pun tiba di kaki Gunung Huang di desa Taiping. Tian Yu yang baru pertama kali melihat dunia luar sangat agresif, ingin tahu dan mencoba segalanya. Mereka tinggal di kota tersebut hingga malam hari dan melihat sebuah pertunjukan. Namun tiba-tiba Tian Yu marah karena pertunjukan tersebut ternyata menceritakan ayahnya sebagai penjahat besar yang menindas desa Taiping. 林天清， 怎么可能干这种事？ 他是我们太平村的罪人，就是你爹。他就是罪人。闭嘴！ Saat keributan masih berlangsung, muncul kepala desa. Namun dengan mengejutkan, kepala desa membenarkan bahwa Tian Qing adalah penjahat besar yang telah menindas banyak rakyat. Yang sontak saja membuat Tian Yu terkejut. Dan tiba-tiba salah satu warga berubah menjadi pendekar sekte Huaming yang bernama Wen Yu. Dengan tujuan yang sama, ingin merebut pedang Wangsu. 为什么要拿我的剑？ Dengan tepat waktu, Ji Ying muncul menolong mereka berdua lalu pergi mengejar Wen Yu. Dan akhirnya semua warga kini berbalik berterima kasih kepada Tian Yu dan meminta maaf karena telah salah menilai dirinya dan orang tuanya. 我云记一拜，这俩孩子为了救我们，受我们一拜。陆姐，我是以后再走。 Mereka berdua memutuskan untuk bermalam di dekat Danau Chao. Saat Tian Yu pergi mencari kayu bakar, Lingsa mengirim pesan kepada tuannya bahwa pedang Wangsu telah turun gunung. Tak lama lagi akan didapatkannya. Dan ternyata yang mengutusnya adalah Xuanxing, makhluk ciptaan ketua Sekte Qinghua. Dan keesokan harinya mereka dikejutkan dengan kedatangan siluman Sekte Huaming yang bernama Peng Xi. 交出剑，可以不杀。 你
Dan lagi-lagi Jiying dengan tepat waktu muncul menolong mereka, dengan mudah mengalahkan dua siluman sekaligus dan mengikat Peng Xi. Namun tiba-tiba Wen Yu muncul kembali. Jiying berhasil menghabisi Peng Xi, namun Wen Yu melarikan diri. Lalu Jiying mengobati luka Lingsa dan sembuh dalam sekejap. Dan pada saat akan pergi, Tian Yu memperlihatkan pedang Wangsu, yang ternyata Jiying tak ada niat untuk merebutnya. Dan Jiying terkejut melihat Tian Yu memegang pedang Wangsu yang baik-baik saja, yang ternyata di dalam tubuhnya tersimpan kekuatan besar yang tersembunyi. 你佩戴此剑是否为害怕龙？为何体内灵力如此强大？ Di tempat lain, terlihat Jenderal Sekte Huaming yang bernama Beiki akan membangunkan siluman jahat berkekuatan tinggi yang bernama Raja Yunan, yang telah dikurung selama ribuan tahun oleh leluhur Sekte Qinghua. Beiki membuat kesepakatan dengan Raja Yunan dengan imbalan akan membebaskannya jika dia bersedia membantunya menghabisi Sekte Qinghua dan seluruh umat manusia. 不闷吗？你被困了1000年了。你在这墓里，我来和你谈笔生意。何种生意？我让你重见天日，出去，你帮我祸害人间。我杀光天下道士和天下人。Tian Yu yang tak punya arah dan tujuan dibawa oleh Lingsa ke kota Suyang dengan alasan untuk menemui seorang teman yang tahu asal-usul pedang Wangsu dan orang tuanya. Padahal Lingsa akan menyerahkan Tian Yu dan pedang Wangsu ke tuannya, yang akan ditukar dengan batu spiritual untuk mengobati kakaknya. Lingsa pun menyuruh Tian Yu untuk menunggu, sementara dia akan menemui tuannya. 沙先生，东西呢？我已经把云天青的儿子还有剑剑到，再给你。你去拿吧。能不能只拿剑不伤害天河？ Tian Yu yang masih berada di kota sendirian akhirnya ditemui oleh Xuanxing. Namun saat akan menyerang, tiba-tiba Lingsa muncul dan mengatakan bahwa dia adalah temannya yang pernah diceritakan. Dengan kepolosannya, Tian Yu memberikan pedangnya untuk dilihat asal-usulnya. Namun Xuanxing lagi-lagi tak mampu memegangnya dan dia pun pergi. Dan tak berselang lama, utusan kerajaan setempat menghadang mereka dengan tuduhan Lingsa adalah pencuri yang sudah lama menjadi buronan kerajaan. Namun dengan mengejutkan, mereka semua jadi terdiam ketika Tian Yu mengatakan namanya dan nama ayahnya. 在下裴健，柳大人这些年一直在找寻大侠。大侠和我家柳大人是旧交，即刻随在下到柳大人府上。 Tian Yu dibawa ke kerajaan untuk menemui Tuan Liu yang merupakan teman dekat ayahnya. Sementara Lingsa dibawa oleh petugas ke tempat yang lain. Setelah berada di istana, tak berselang lama Tuan Liu muncul dengan sangat gembira karena kedatangan putra dari sahabatnya. 你爹云天青是我，你爹是相貌英俊。柳大人，你当然就是我的贤侄了，你就叫我伯伯就可以了。 这位就是云大侠的儿子。哦，我叫云天河。你叫伯母就行。你现在可以去洗漱更衣。什么时候下山呀？我可等不及了。已经现世了，亲好兄弟呀！ Tian Yu diajak makan bersama untuk dikenalkan dengan putrinya yang bernama Meng Li. Namun dia tak datang dengan alasan tak enak badan. Mereka pun melanjutkan lagi makannya sambil berbincang. Dan Tian Yu diizinkan untuk tinggal sementara di kediaman Tuan Liu, sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengenalkan dia dengan putrinya. Sementara Lingsa ternyata dikurung oleh petugas. Namun tak lama muncul Xuanxing menyuruh Lingsa untuk membawa Tian Yu dan pedangnya ke istana Sekte Qinghua. 不是，带他和剑。 雇主带天河带剑去琼华。 Lingsa akhirnya keluar dari kurungan dan langsung mencari Tian Yu membawanya keluar. Dan dua pendekar utusan Chonggu sudah berada di luar istana siap menyergap. Namun Lingsa dan Tian Yu merasa bingung melihat sekitar dengan suasana yang asing yang diduga memasuki dimensi ilusi. Dan tiba-tiba Tian Yu merasakan adanya bahaya.
Akhirnya dua pendekar utusan Canggu berhasil dikalahkan. Ternyata yang menolong mereka adalah putri Tuan Liu yang bernama Meng Li, dan dia juga yang telah membuat dimensi ilusi di sekitaran kediamannya untuk menjaga keselamatan keluarganya. Tak lama ayahnya pun muncul, namun saat prajurit akan menangkap kembali, Lingsa menjelaskan bahwa dirinya mencuri untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Dengan permintaan Meng Li, akhirnya Tuan Liu pun membebaskannya, namun dengan syarat Lingsa dan Tian Yu ditugaskan untuk menyelidiki kejadian misterius di sekitaran tebing Yulo, makam Raja Yunan, dengan ditemani langsung oleh Meng Li sendiri. 林莎去过那女楼岩，成交，就这么说定了。那就依我女儿之意。 Keesokan harinya, mereka semua terkejut melihat penampilan Tian Yu yang sangat berbeda. Dia tak lagi memakai pakaian primitif. Sebelum pergi melakukan tugas, mereka diajak makan bersama dengan Tuan Liu dan istrinya. Dan setelah selesai makan, akhirnya mereka berangkat dan tiba di tempat yang dituju. Namun setelah memasuki hutan Yulo lebih dalam lagi, mereka mendapati Peijian yang sudah tak sadarkan diri yang diduga keracunan. Dan tiba-tiba... Lisa! 你没事吧？ 姑娘只是晕过去了。 Akhirnya mereka bertiga berada di Gua Yulo dan mereka memasuki gua lebih dalam lagi menyusuri terowongan makam Raja Yunan. Setelah jauh berjalan, mereka dikejutkan dengan suatu ruangan yang megah seperti istana raja, dan tiba-tiba suasana berubah menjadi ramai oleh penari dan iringan musik. Tak berselang lama muncul Raja Yunan yang mengaku sudah menjadi dewa. Dia menuangkan 3 gelas air untuk mengajaknya menjadi dewa. Tian Yu dan Meng Li curiga mereka tidak meminumnya, namun Lingsa tak sempat dihalangi. Dia meminum air tersebut yang membuat Tian Yu marah. 你个臭老头！ Jiying yang berada di luar Gua Yulo sedang berusaha mencari keberadaan Tian Yu, dan setelah lama menyusuri, akhirnya Jiying mendeteksi keberadaan mereka bertiga. Namun saat akan memasukinya, tiba-tiba Wen Yu muncul. Jiying berhasil mengalahkan Wen Yu, namun dia terkena racun mematikan. Tak lama, Beiki muncul menyelamatkan Wen Yu. Jiying yang sudah terkena racun menjadi lemah tak berdaya. Dia berusaha untuk bangkit kembali. Dengan sisa tenaga yang ada, Jiying melawan Beiki.你还能撑多久？前方参光剑。 今日我就让你死个明白。 Mereka bertiga yang masih berada di Gua Yulo dikejutkan dengan suasana sekitar yang berubah drastis menjadi menyeramkan. Akibat air yang diminumnya, Lingsa menjadi kerasukan yang dia lihat masih di dalam istana megah. Dan tiba-tiba Lingsa menyerang mereka berdua. Akhirnya Lingsa berhasil disadarkan, namun tak berselang lama Raja Yunan muncul. Dia murka akan menghabisi keturunan Tian Qing, yang ternyata dia dikurung oleh ayahnya Tian Yu. 接云天青，王魔神封印在赤飞。Akhirnya Tian Yu berhasil mengalahkan Raja Yunan hingga dia kembali ke dalam kurungannya, yang otomatis racun dalam tubuh Jiying pun hilang seketika, dan kini kekuatan Jiying pulih kembali. Namun Beiki berhasil melarikan diri. Mereka pun akhirnya keluar dari Gua Yulo setelah berhasil menyelesaikan tugasnya. 先歇会儿，你肯定是喝了那杯毒酒还没恢复。谢谢你们。你怎么又谢谢又对不起啊？生死与共不是应该的吗？我们都相信你。 Singkat cerita, akhirnya mereka kembali ke istana Tuan Liu, dan pada malam harinya utusan Canggu kembali beraksi untuk menghabisi Tian Yu dan membawa pedang Wangsu. Namun tiba-tiba Xuan Xing muncul, yang ditugaskan oleh ketua sekte untuk melindungi Tian Yu dan pedang Wangsu sebelum tiba di istana sekte King Hua. 杀你的人。 啊！
试过多紧张，死。Pendekar bertopeng yang dikalahkan oleh Xuanxing ternyata petinggi Sekte Qinghua, dan atasan yang mengutusnya yang bernama Chonggu ternyata leluhur Sekte Qinghua yang sangat disegani bahkan oleh ketua sekte sekalipun. Ternyata Chonggu mempunyai misi yang sama, ingin memiliki pedang Wangshu. 长老，让我之人就是喧嚣。什么？多见者死！子英可曾见过云家那小子？必定是望舒宿主无疑。将至啊！